Cek Ustadz, silahkan. Oh, Afan, mic-nya belum kepencet. Baik Ustadz. Fadal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang kami hormati, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, Eh, baik Bapak Ibu, untuk membarokahkan waktu, mohon izin Mas Yafi, Ana share screen dulu ya. Ya, baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah Ustadz? Oke, Alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul, ya meskipun via online, insya Allah nanti kita akan berkumpul lagi manasik offline, menunggu tadi sudah diinfo oleh Mas Yafi, insya Allah. Untuk pada kesempatan sore hari ini mungkin kita lebih ke teknis aja Bapak Ibu ya, karena umroh di program ini kita akan ke Mekah dulu ya Mas Yafi ya, sehingga Bapak Ibu nanti kita langsung melaksanakan umroh ya. Baik, pertama Bapak Ibu supaya pahami bahwa ke Baitullah itu merupakan panggilan. Ini saya kutip doa Rasulullah di dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah pernah berdoa, la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manakta. Tidak ada yang bisa mencegah pada sesuatu yang engkau beri. Artinya kalau Allah memberi, kalau Allah menghendaki, kalau Allah memanggil kita, tidak ada yang bisa menghalang-halangi, tidak ada yang bisa menggagalkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah dipanggil oleh Allah ke Baitullah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi siapapun itu. Karena Allah memang menghendaki Bapak Ibu datang ke Baitullah. Begitu pula sebaliknya Bapak Ibu. Wala mu'tiya lima manakta. Dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Kalau Allah tidak memberi Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memberi. Kalau Allah tidak memanggil datang ke Baitullah, tidak akan ada yang bisa sampai ke Baitullah. Ini menunjukkan bahwa bukan karena mampu, bukan karena banyak uang, bukan karena punya power, tapi karena Allah, Bapak Ibu. Kalau Allah itu tidak memberi, kalau Allah tidak memanggil, mampunya seperti apapun tidak akan sampai ke Baitullah. Maka ke Baitullah itu adalah panggilan. Untuk itu Bapak Ibu, ini saya mengingatkan agar Bapak Ibu lebih banyak bersyukur. Lebih banyak bersyukur dengan ikhtiarnya Bapak Ibu, sudah mendaftarkan niat baiknya Bapak Ibu untuk umroh, tinggal menunggu hari. Dan selalu berdoa Bapak Ibu agar kita bisa sampai ke Baitullah. Karena Allah tidak akan merubah suatu qadar kecuali dengan doa. Doa itu bisa merubah qadar. Kita berharap qadar kita bisa sampai ke Baitullah, maka perbanyaklah untuk berdoa. Allahumma balighna Makkah wal Madinah wa Arafah dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, kemudian yang kedua,
saya mengingatkan bahwa hukum umroh itu adalah wajib. Ini saya ambil dari hasil penelitian beberapa riwayat dalam hadis mulai kutubus sitah sampai dengan hadis yang sekunder, yang kontemporer. Ini ternyata masyhurnya mayoritas ulama itu sebetulnya menitik beratkan bahwa umroh itu hukumnya wajib. Nah ini Bapak Ibu, ini saya kutip dasar dalilnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Tidak ada yang bisa membantah kitab Sahih Bukhari. Kitab yang kedua setelah Al-Quran ya kitab Sahih Bukhari. Qala Ibnu Umar, laisa ahadun illa wa alaihi hajatun wa umratun. Ya, tidak ada kewajiban seseorang kecuali atasnya wajib haji dan umroh. Haji dan umroh. Ya, berarti haji wajib, umroh juga wajib. Seumur hidup sekali. Nah, orang yang telah melaksanakan haji, maka telah gugur kewajiban umrohnya. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah pernah haji, berarti sudah gugur kewajiban umrohnya. Karena di dalam haji, itu sudah ada umrohnya. Tapi kalau belum pernah haji, belum pernah umroh, maka dia punya kewajiban untuk umroh Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu, mohon maaf, ya, orang tua dari Bapak Ibu, atau keluarga, kerabat dari Bapak Ibu, mungkin ada yang belum umroh. Kemudian Allah mengqadar sudah meninggal dunia. Nah, maka kita sebagai ahli warisnya Bapak Ibu, kita sebagai anak, seharusnya kita memikirkan itu Bapak Ibu. Karena anak yang soleh dan solehat itu adalah anak yang memikirkan derajat surganya orang tua. Baik orang tua itu masih ada maupun orang tua sudah nggak ada. Nah, maka Bapak Ibu tadi sudah saya simak, ada umroh kedua, insya Allah Bapak Ibu doakan semoga semuanya diberi kesehatan, akan saya dampingi Bapak Ibu. Umroh kedua akan saya dampingi. Mungkin bahkan umroh ketiga, Allah mengqadar kita sehat semuanya, insya Allah akan saya dampingi. Nah, jadi jangan khawatir, nanti insya Allah akan saya dampingi Bapak Ibu untuk umroh kedua. Hanya saja mohon maaf, tadi sudah disampaikan, untuk fasilitas bisnya ini tidak ada, karena memang tidak ada city tour di bulan Ramadan. Nah, maka mungkin nanti bisa dikoordinir, bisa kita atur untuk mengambil mikot di Tanim yang terdekat. Kita misalkan akan sewa HiAce atau mobil atau mungkin bis, nanti bisa kita bicarakan Bapak Ibu. Nah, tapi untuk pendampingan umroh akan saya dampingi Bapak Ibu, jangan khawatir. Nah, dan umroh yang kedua itu Bapak Ibu manfaatkan untuk membadali almarhum Bapak Ibu. Karena umroh itu hukumnya wajib. Bayangkan, mohon maaf, orang tua kita sudah meninggal tapi belum pernah haji, belum pernah umroh. Sementara kita mampu, kita sudah berada di sana. Apakah kita diam, tidak membadali umroh almarhum? Eman-eman Bapak Ibu. Nah, maka kita hadiahkan umroh kedua itu untuk badal umroh Bapak Ibu. Kita badali almarhum, kita niati, nanti akan saya pandu untuk niatnya, caranya, sampai nanti umroh selesai. Nah, ya kita hadiahkan agar almarhum itu gugur kewajiban umrohnya, karena kita badali umrohnya. Seperti itu Bapak Ibu. Okay? Jangan khawatir, insya Allah nanti akan saya pandu, akan saya bimbing, akan saya dampingi. Oke, next, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, mengingat keutamaan umroh Bapak Ibu, okay? Di dalam beberapa hadis, ya, umroh itu Bapak Ibu, satu, menghapus dosa. Yang kedua, dihilangkan kefakirannya, dilancarkan rezekinya. Rezeki itu tidak harus berupa uang. Rezeki itu macamnya banyak Bapak Ibu. Ketenangan hati, keharmonisan rumah tangga, kemudian kenyamanan dalam bekerja, itu juga bagian dari rezeki. Mungkin ketika dalam bekerja kita terkuraskan, ya, pikiran kita, kemudian galau dan sebagainya, mungkin problemnya banyak sekali, morat-marit misalkan kalau orang Jawa bilang, nah mungkin di situ Bapak Ibu perlunya kita datang ke sana melaksanakan umroh. Karena dengan kita umroh, semuanya akan dihilangkan Bapak Ibu. Ya, galau-galau itu akan hilang semuanya. Dan akan dilancarkan rezekinya. Dasar dalilnya bisa dilihat di
situ ya Bapak Ibu ada apa namanya hadisnya, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, al hadis. Kemudian dalam kitab Sunan Nasai, tabi'u baina haji wal umrati fa innahuma yanfiyani al faqr wa dzunub kama yanfi al kiru khabasal hadis wa dzahabi wal fiddah wa laisa lil hajatil mabrurah sawabun ilal jannah. Dan yang ketiga, wafdullah Bapak Ibu sebagai tamunya Allah, sebagai tamu Allah. Tamu Allah itu bagaimana Bapak Ibu? Allah memberikan jaminan al-ghazi fisabilillah wal haju wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wasa'aluhu fa'atahum. Jaminan doa kita mustajab Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu doanya mustajab. Yang namanya tamunya Allah itu dijamin doanya mustajab. Sejak kapan? Ya sejak Bapak Ibu menjadi tamu Allah. Dari ikhtiar pendaftaran, kemudian pelunasan, sudah nanti dari pihak travel akan terbitkan visanya, keberangkatan, itu tamu Allah Bapak Ibu. Maka disitulah Bapak Ibu sudah dijamin doanya mustajab. Jangan menunggu di sana. Berdoa jangan menunggu di Mekah. Berdoa jangan menunggu di Raudhah. Ya Bapak Ibu, tamu Allah. Manfaatkan. Mungkin dalam perjalanan, mungkin dalam kegiatan sehari-hari. Itu manfaatkan untuk berdoa Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang orang itu menunggu saya berdoa nanti di depan Ka'bah. Padahal kita sudah jadi tamu Allah. Sudah dijamin doanya mustajab Bapak Ibu. Nah, dimanfaatkan. Mumpung jadi tamunya Allah. Sampai kapan? Sampai kita selesai kepulangan Bapak Ibu. Baik. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu umroh di bulan Ramadan. Masya Allah. Ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Nikmat yang luar biasa. Saya kutip dalam kitab Sahih Bukhari. Umroh Ramadan itu sama dengan haji bersama Nabi. Tidak hanya haji Bapak Ibu, tapi haji bersama Nabi. Ingat, Nabi itu haji dalam seumur hidup 1 kali. Nabi haji seumur hidup 1 kali. Nah, pahala kita umroh di bulan Ramadan itu membandingi haji bersama Nabi, yang Nabi itu haji seumur hidup 1 kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah Bapak Ibu. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqal lamma raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi qala li Ummi Sinan al-Ansariyah ma mana'aki minal hajj. Ketika Nabi pulang dari hajinya Nabi seumur hidup 1 kali itu, ya, Nabi bertanya kepada Ummu Sinan, orang Ansori, penduduk asli Madinah. Hei Ummu Sinan, apa yang menyebabkan kamu nggak ikut haji? Loh, kamu kok nggak ikut haji? Qalat Abu Fulan ta'ni zaujaha kana lahu nadihani hajja ala ahadihima wal akharu yaski ardon lana. Beliau menyampaikan karena suaminya beliau ini mempunyai dua kendaraan. Dua kendaraan itu semuanya nggak bisa dipakai. Mungkin yang satu untuk bercocok tanam, kemudian yang satunya untuk untuk haji saudaranya. Artinya Bapak Ibu, suaminya memakai kendaraan itu sehingga Ummu Sinan tidak bisa berangkat haji. Berarti Ummu Sinan keadaannya tidak mempunyai kewajiban karena istitoahnya itu nggak sampai Bapak Ibu. Tidak punya zadan warohilatan. Sehingga nggak bisa berangkat haji. Tapi Bapak Ibu, Rasulullah memberikan solusi. Qala fa inna umrotan hajatan au hajatan ma'i. Ya udah, kalau begitu kamu umrohlah di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan itu bandingan pahalanya seperti haji bersamaku Nabi. Masya Allah Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu supaya banyak bersyukur, qadarullah Bapak Ibu bisa daftar umroh di bulan Ramadan. Ini benar-benar niatnya dijaga bahwa Bapak Ibu
akan meraih pahala sangat besar sekali umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi. Tidak hanya haji, tapi haji bersama Nabi. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu kita pahami, ya, di dalam kitab At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, orang akan dikatakan rugi besar apabila dia menjumpai bulan Ramadan, kemudian lewat bulan Ramadan, dia tidak diampuni dosanya. Maksudnya dia tidak sukses Ramadannya. Sukses Ramadan itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, sukses puasanya. Kemudian yang kedua, sukses tadarus Al-Qur'annya. Yang ketiga, sukses sholat malamnya, minimal tarawih. Yang keempat, sukses Lailatul Qadarnya. Yang kelima, sukses zakatnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu insya Allah awal di bulan Ramadan, itu awal yang sangat luar biasa berada di Mekah dan Madinah. Nah, ini tentunya Bapak Ibu manfaatkan untuk benar-benar lembur ibadah. Ya, sukseskan puasanya. Ya, diusahakan Bapak Ibu tidak batal puasanya. Ya, tidak mokel kalau orang Jawa bilang. Ya, jadi diusahakan puasanya tidak batal. Nah, kan musafir, Ustaz. Musafir kan boleh nggak puasa? Iya, boleh. Ya, tapi kalau puasa juga boleh. Nah, itu kan. Kemudian tadarus Al-Qur'annya, ya dimanfaatkan Bapak Ibu untuk terus membaca Al-Qur'an. Dimanfaatkan 12 hari. 12 hari itu kalau Bapak Ibu membaca Al-Qur'an setiap harinya 5 juz, insya Allah selama 12 hari Bapak Ibu khotam 2 Al-Qur'an. 30 juz kali 2. 60 juz. Itu satu khatam 30 juz, satu khatam lagi 30 juz. Kalau Bapak Ibu sehari bisa membaca minimal 5 juz, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Ya setiap ada sholat 1 juz, nanti istirahat, sholat lagi 1 juz, sampai 5 sholat sudah 5 juz, Bapak Ibu. Selama 12 hari khatam 2 kali, Masya Allah. Nah, kemudian sholat malamnya Bapak Ibu diusahakan nanti Bapak Ibu ya diusahakan selalu ikut tarawih. Ya, mumpung di sana Bapak Ibu. Ya, tarawih. Ya, nanti akan saya kasih trik-triknya ya, ketika Bapak Ibu di sana agar tidak terlalu capek bagaimana. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sholat tarawih jangan sampai kita tinggalkan. Ya, usaha. Ya, walaupun ini sholat sunnah, tapi ini usaha untuk sukses Ramadannya. Lailatul Qadarnya, kebetulan Lailatul Qadar Bapak Ibu sudah pulang ke Indonesia. Nah, di Indonesia cari Lailatul Qadar di Indonesia. Lailatul Qadar itu dicari di mana-mana bisa. Kemudian zakatnya jangan lupa, zakat fitrahnya Bapak Ibu untuk menunaikan zakat fitrah. Sukses Ramadannya. Mungkin yang perlu saya tekankan Bapak Ibu di nomor 1, 2, 3. Ya. Nanti diusahakan puasanya, kemudian tidak batal, tadarus Al-Qur'annya, sering baca Quran ya Bapak Ibu. Nanti kemana-mana Bapak Ibu kalau bisa itu bawa Quran. Kalau mushaf Al-Quran mungkin sulit untuk dibawa, Bapak Ibu monggo silakan download aplikasi Al-Qur'annya. Bisa pakai HP, di pesawat baca Al-Quran. Walaupun mungkin Bapak Ibu tidak puasa misalkan, karena musafir tidak puasa, karena nggak kuat misalkan, tapi tadarus Al-Quran terus Bapak Ibu. Tadarus Al-Quran tidak harus pas keadaan puasa. Ya, mungkin pas musafir nggak puasa, itu terus baca Al-Quran. Kemudian sholat lailnya, sholat malamnya, tarawih minimal. Itu juga diusahakan selalu sholat tarawih. Semoga Bapak Ibu semuanya diberi kesehatan semuanya, sehingga bisa sukses 5 Ramadan. Barakallahu fikum. Kemudian Bapak Ibu yang menarik lagi, Bapak Ibu di sana akan mendapatkan keutamaan tanah haram. Ini luar biasa Bapak Ibu. Rasulullah pernah ditanya, wa ma hasanatul haram, qala bi kulli hasanatin mi'atu alfi hasanah. Setiap kebaikan yang dikerjakan di tanah haram, itu lipatannya 100.000 Bapak Ibu. Ini hadisnya sahih. Ada hadisun sahihul isnad walam yukharrijah. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihainil Hakim. 100.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu ngapain saja di tanah haram, itu lipatan pahalanya 100.000. Apalagi Bapak Ibu di bulan Ramadan. Masya Allah. Lipatan pahalanya tuh, wes, luar biasa. Nggak puasa saja, nggak Ramadan aja 100.000. Apalagi di bulan Ramadan. Wah, lipatannya luar biasa Bapak Ibu. Sangat bersyukur sekali Bapak Ibu bisa umroh di
bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Ya. Loh, katanya Ustaz 100.000 itu di Masjidil Haram. Tidak, Bapak Ibu. Di tanah haram. Kalau di Masjidil Haram itu lebih dari 100.000. Wa sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwa. Rawahu Ibnu Majah. Sholat di dalam Masjidil Haram itu lipatannya lebih dari 100.000, bukan 100.000, lebih dari 100.000. Yang 100.000 itu di tanah haram. Tanah haram di mana? Pokoknya selain Masjidil Haram, mungkin di hotelnya Bapak Ibu itu tanah haram. Umpama Bapak Ibu sholat di hotel itu lipatannya 100.000. Ya. Itu Bapak Ibu. Bukan di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram lebih dari 100.000. Gitu. Ya mungkin tadi mohon maaf ada yang bertanya bagaimana Ustaz kalau misalkan nanti sholatnya masih menjumpai di masjid misalkan. Ya nanti kita kondisional Bapak Ibu lihat di sana tentatif aja. Kalau memang tidak bisa ketika check in, check out atau mungkin seperti itu sholat di hotel tidak apa-apa. Lipatan pahalanya 100.000 apalagi bulan Ramadan. Gitu Bapak Ibu. Ya karena kalau kita masuk ke masjid kemudian nanti menunggu keluarnya itu nanti akan juga koordinasinya agak susah Bapak Ibu. Nah, nanti kita lihat kondisi memang kondisi keadaan biasanya awal datang itu memang ya capek Bapak Ibu. Ya sudah nggak apa-apa sholat dulu di hotel misalkan seperti itu. Nanti ketika umroh sehingga bisa fresh Bapak Ibu. Apalagi umrohnya pagi pas puasa itu nanti Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat kondisi. Jangan khawatir pahala 100.000 Bapak Ibu tetap dapatkan karena di tanah haram. Nah ini kalau dibandingkan keutamaan tanah haram 100.000 keutamaan gitu Bapak Ibu. Kemudian di Masjid Haram ada mutazam ini jika mumpung Baik, Bapak Ibu, sebentar, Afwan. Sepertinya Ustaz Rozak terputus dari koneksi WiFi. Coba saya call Ustaz Rozak dulu, Bapak Ibu. Mohon kerelaan waktunya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Ustaz Rozak masuk kembali, izin saya jawab pertanyaan via chat ya. Tats yang perlu kursi roda gimana? Baik Bapak Ibu, yang memang nanti perlu kursi roda atau memang sudah bawa kursi roda sendiri, untuk umrohnya bagi yang sudah bawa kursi roda sendiri, insya Allah bisa didampingi dengan saudaranya. Namun jika memang yang perlu kursi roda namun belum membawa kursi roda,
nanti akan ada biaya tambahan untuk kita pinjamkan kursi roda, kita sewakan kursi roda dan pendorong kursi roda mutawif untuk membimbing umrohnya Bapak Ibu. Ini biayanya biasanya 2 juta sampai 2,5 juta, tergantung situasional nanti di sana. Kalau memang sulit untuk mencari mutawif dan kursi roda, kemungkinan 2,5 juta untuk sewa kursi roda dan kita berikan satu pembimbing umrohnya untuk kursi roda seperti itu. Baik, saya jawab. Ini ada banyak pertanyaan dari Kak Eva ya. Satu, dress code jika tidak ambil paket bagaimana? Bagi Bapak Ibu yang tidak ambil paket atau memang belum sempat menjahit, tidak apa-apa Bapak Ibu memakai dress code apa saja, berbusana muslim rapih Bapak Ibu yang penting ya. Kalau memang ada warna hitam boleh monggo disilahkan menggunakan warna hitam full ya Bapak Ibu. Bagi yang tidak mengambil paket perlengkapan. Kemudian nomor dua, bila membawa kursi roda sendiri untuk orang tua, apakah bisa kami dampingi sendiri saat umroh atau mesti ada petugas khusus? Nggak wajib ada petugas khusus, Kak. Tapi jika memang mau ada petugas khusus bisa. Nanti akan ada biaya tambahan sendiri pastinya. Karena mutawif khusus dari Wafdullah Ustaz Abdul Razak akan membimbing yang grup umroh terlebih dahulu. Nah, namun kalau memang tidak perlu petugas, insya Allah bisa mandiri didorongnya dari keluarga masing-masing. Kemudian nomor tiga, jika ingin menggunakan bagicar atau mobil golf, teknisnya bagaimana dan berapa biayanya? Nah, alhamdulillah memang bagicar ini hanya dibuka saat bulan suci Ramadan. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu yang ingin menggunakan bagicar saat tawaf dan sa'i, ini bisa nanti di lantai rooftop, di lantai paling atas atau di lantai 4, lantai 3 itu bisa digunakan bagicar. Untuk biayanya, mohon maaf, saya belum tahu saat ini Bapak Ibu. Insya Allah akan kami infokan di grup atau akan kami infokan saat nanti manasik offline juga di Hotel Grenanara. Kemungkinan ya estimasi itu biasanya per orang mungkin 1 juta Ibu. Mungkin ya, saya masih estimasi belum belum tahu. Itu kemungkinan per orang. Tapi insya Allah kalau memang kolektif bareng-bareng, kalau mau banyak yang pakai bagikan, insya Allah nggak terlalu mahal. Karena juga nanti petugasnya bisa dari kita langsung. Kalau memang nggak grup bareng ya, saran kami untuk penggunaan bagicar jangan langsung di umroh pertama. Umroh pertama manfaatkan sepol-polnya ibadah kita, sekuat-kuatnya kita adalah berbarengan dengan grup. Kecuali memang yang memang dikhususkan langsung ingin menggunakan kursi roda atau memang menggunakan kursi roda ya, dari rumah sudah menggunakan kursi roda untuk umroh, di sana juga ingin menggunakan kursi roda saat umroh, silahkan monggo. Kalau memang kita yang Allah berikan kesehatan kekuatan untuk umroh secara fisik full, insya Allah kita sama-sama semangat Bismillah, niat lillahi ta'ala untuk umroh bersama-sama dengan grup. Kemudian Bapak Ibu, jika ingin menggunakan nomor 4 ya. Saat baru landing untuk sahur nanti disediakan atau kita mandiri membawa masing-masing. Insya Allah kita sediakan Bapak Ibu sahur dan bukanya. Nomor 5, selama ibadah saum, selama puasa baik di Mekah ataupun Madinah, nanti untuk sahur dan buka nanti disediakan atau mandiri disediakan Kakak. Insya Allah nanti sudah kita sediakan dari hotel masing-masing. Kemudian ada lagi dari Pak Yayak Banjar, biaya mobil golf kisaran 257 real kalau belum berubah. Nah, alhamdulillah tuh ada yang lebih berpengalaman ya dari Pak Yayak Banjar. Ya, semoga insya Allah nggak terlalu mahal. Kalaupun memang 250 real kan mungkin ya sekitar 200 ribuan ya. Saya lupa nih. 250. Tes 1 sudah masuk. Alhamdulillah Ustadz sudah masuk 1 juta tuh berarti 257 real ya Bapak. Ya mungkin insya Allah kalau memang nanti bisa menggunakan bagicar, insya Allah nanti kita akan konfirmasikan kembali saat manasik offline biaya pastinya insya Allah. Baik Ustadz, tafadol dilanjut. Tadi sambil menunggu antum kami jawabkan pertanyaan via chat. Sudah masuk Ustadz? Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi terputus sinyalnya. Tadi Ya, terakhir Ana nyampein apa tadi ya? tadi sedang menyampaikan terkait sholat di di tanah haram dan di luar masjid. Ya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu slide-nya kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, untuk kefadolan di tanah haram itu pahalanya 100.000 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sholat di hotel pun itu pahalanya 100.000 ya.
Kalau di dalam Masjidil Haram itu lebih dari 100.000. Jadi misalkan nih Bapak Ibu, mohon maaf, kok capek banget misalkan, kayaknya nggak mampu untuk datang ke masjid, apalagi nanti dengan kreditnya keadaan masjid di bulan Ramadan, terus Bapak Ibu sholat di dalam hotel, itu pahalanya 100.000 Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Hotelnya Bapak Ibu semuanya di Tanah Haram. Ya, semuanya hotelnya di Tanah Haram. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk selanjutnya di dalam Masjidil Haram itu ada multazam. Ya, multazam itu tepatnya di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ya, seperti yang uh, seperti yang bisa dilihat Pak Polisi. Nah, ini Pak Polisi yang beliau berada di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ya. Kelihatan ya Bapak Ibu nggih? Belum kelihatan Pak Ustadz. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, oke, kelihatan nggih? Sudah, Apakah sudah Pak Ustadz. oke? Nah, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, ya, ini tepatnya multazam. Tapi Bapak Ibu di sini itu sangat ramai sekali ya, sehingga Bapak Ibu ini bukan yang wajib. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa ke sini ya Alhamdulillah. Kalau tidak pun ya tidak masalah. Biasanya Bapak Ibu saya akan memberikan cara-cara untuk bisa ke multazam. Jadi kalau saya lebih cenderung dari hadis yang ada ini, lebih cenderung ke multazam daripada Hajar Aswad. Tapi orang-orang itu umumnya ke Hajar Aswad. Nah, karena di multazam ini Bapak Ibu ada jaminan, jaminan doanya mustajab. Nah, di multazam ini. Jadi mungkin nanti semoga Bapak Ibu semuanya diberi keamanan, kesehatan. Nah, insya Allah akan saya bantu untuk strategi ke multazam. Seperti itu. Nah, kapan waktunya nanti akan kita sampaikan ketika di sana. Yang penting kita fokus dulu untuk umroh wajib kita. Oke, next. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu ya ada makom Ibrahim, ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, kemudian Sofa Marwah, lalu Bapak Ibu nanti di Madinah, pahalanya sholat di Masjid Madinah itu lebih daripada 1.000 sholatan. Ya. Ya kalau dihitung tentunya lebih besar di Masjidil Haram, tapi Bapak Ibu karena ini bagian dari paket ya Bapak Ibu nanti ke Madinah, itu Bapak Ibu diusahakan tetap sholat di dalam Masjid Nabawi. Karena di dalam Masjid Nabawi itu Bapak Ibu akan merasakan vibes-nya, itu akan merasakan nyaman Bapak Ibu. Beda dengan Masjidil Haram. Nah, kenapa? Karena di situ Bapak Ibu ada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jasadnya itu di dalam hadis dijelaskan tidak akan dimakan oleh bumi, utuh Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu seakan-akan kalau sholat di situ itu ada Nabi didampingi oleh Rasulullah, Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu tetap diusahakan di Nabawi, di Madinah, Bapak Ibu sholat di dalam Masjid Nabawi. Ya. Kemudian di Masjid Nabawi ada raudhah, ya. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku, makam Nabi dan mimbarku adalah raudhah, taman dari taman-taman surga. Nanti akan kita jelaskan lebih tepatnya posisinya bagaimana, insya Allah nanti ketika kita ada di Madinah. Nah, di sana ada gambar besar, nanti akan kita edukasi di sana. Nah, kalau sementara Bapak Ibu akan kami sampaikan bahwa di Raudhah itu harus ada tasreh Bapak Ibu. Harus ada tasreh. Nah, nanti Bapak Ibu
harus daftar tasreh lewat aplikasi Nusuk. Nah, insya Allah dengan waktu akan dibantu. Mohon doanya Bapak Ibu. Semoga bisa muncul barcode tasrehnya Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa masuk ke Raudhoh seperti itu. Karena harus dicek Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di Madinah Bapak Ibu akan diajak ke Masjid Kuba. Nah, cuman karena nggak ada city tour ya tadi dijelaskan oleh Mas Yafi. Nah, kemungkinan untuk ke Masjid Kuba ini kita bisa naik golf car Bapak Ibu. Golf car itu 10 real. Murah ya Bapak Ibu ya, 10 real. 10 real, kalau pulang pergi berarti 20 real. Kalau jalan kaki ya kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit jalan santai ya. Pagi-pagi santai itu bisa. Ada street Kuba, ada jalur khusus untuk menuju Kuba. Nah, apa manfaatnya atau pahalanya di Masjid Kuba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baiti, summa ata masjid Kuba, fasalla fihi solatan kana lahu ka ajri umratin." Bapak Ibu sholat di Masjid Kuba, sholat apapun, berapa rakaat pun, itu pahalanya seperti umroh Bapak Ibu. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya umroh itu seumur hidup 4 kali di Mekah, ya 4 kali seumur hidup. Ya. Tapi Rasulullah mencari pahala seperti umroh itu setiap hari Sabtu, Bapak Ibu. Jadi setiap hari Sabtu beliau mencari pahala seperti umroh, yaitu beliau datang ke Masjid Kuba, sholat di Masjid Kuba. Nah, maka manfaatkan Bapak Ibu beberapa hari di Madinah, kita manfaatkan untuk jalan-jalan ke Masjid Kuba, atau mungkin kalau capek naik golf car, ya nanti sholat di Masjid Kuba, sholat duha atau sholat apapun, itu pahalanya seperti umroh. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nah, kemudian sekarang adalah sesi ya, manasiknya ya Bapak Ibu ya. Untuk sesi pertanyaan insya Allah nanti ya Bapak Ibu akan kami jelaskan. Umroh Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu supaya memahami tentunya semuanya menginginkan umrohnya itu makbul, umrohnya itu mabrur. Syaratnya ada 2. Syaratnya umroh itu mabrur, umroh itu makbul, syaratnya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama ya Bapak Ibu harus asobas sunnah, sesuai dengan sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Aku telah meninggalkan 2 perkara pada kalian, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu, yaitu kitab Allah Al-Quran wa sunnatan nabi al-hadis. Selama kita sesuai dengan Al-Quran dan al-hadis, pasti benarnya. Nah, dalam hadis lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka amalannya raddun, ai mardudun, ditolak Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai Al-Quran dan Al-Hadis, ditolak Bapak Ibu, tidak diterima. Ya, maka umroh pun juga sama, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini bagian dari Bapak Ibu mengkaji fikih umroh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pasca umroh, pulang dari umroh, nah, Bapak Ibu menjaga kemabruran umrohnya dengan cara zahidun fid dunya, sederhana dalam menyikapi dunia, kemudian warogibun fil akhirah, lebih semangat lagi di dalam urusan akhirat. Pulang dari umroh, semangat Bapak Ibu ibadahnya. Ya, sisa Ramadannya dikerjakan di Indonesia lebih semangat lagi. Ya, Bapak Ibu, bukan terus kemudian sebaliknya, oh saya kemarin di Mekah udah lipatan pahalanya ratusan ribu. Nah, sekarang di Indonesia tidur-tidur aja, jangan begitu. Justru wujud atau ciri umroh kita itu makbul, umroh kita itu mabrur, pulang dari umroh semakin semangat di dalam beribadah Bapak Ibu. Nah, itu ciri-ciri umroh yang makbul, umroh yang mabrur. Barakallahu fikum.
Ya, kemudian Bapak Ibu, umroh itu ya yang harus dipegang 4 ini Bapak Ibu. Karena ini rukun. Rukun itu kalau tidak dikerjakan, umrohnya tidak sah. Ya, harus dikerjakan. Dan nggak bisa diganti Bapak Ibu. Kalau nggak dikerjakan, nggak bisa diganti dam, nggak bisa diganti fidyah. 1, ikhram. Niat ikhram. Yang kedua, tawaf di Baitullah. Yang ketiga, sa'i antara Safa Marwah. Dan yang keempat, secara berurutan. Ini nggak bisa dibolak-balik, harus berurutan. Pertama niat ikhram, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Ya, harus berurutan. Itu rukun umroh. Kemudian Bapak Ibu, wajibnya umroh. Wajibnya umroh itu ada 2. Membaca niat di mikot. Ya, nanti Bapak Ibu membaca niat di Yalamlam, ya, sejajar dengan Yalamlam di pesawat. Kemudian yang kedua, tahalul. Itu wajib. Bedanya wajib dengan rukun. Kalau rukun tadi nggak sah, tidak dikerjakan. Kalau wajib, tidak dikerjakan, ditinggalkan, masih bisa sah. Selama ditebus dengan dam. Misalkan nih Bapak Ibu, naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu tidak membaca niat itu di pesawat. Padahal programnya langsung ke Mekah. Sampai di Jeddah, ya. Kemudian Bapak Ibu sudah jalan ke Mekah, baru ingat, loh saya belum baca niat tadi di pesawat Ustadz. Maka Bapak Ibu harus membaca niat karena itu rukun, dan Bapak Ibu harus membayar dam karena sudah meninggalkan wajibnya umroh. Dan yang kedua adalah tahalul. Tahalul juga wajib Bapak Ibu, cukur atau gundul. Next. Ya, sekarang perinciannya Bapak Ibu, ikhram. Ikhram itu niat umrohnya Bapak Ibu. Okay? Ya, itu rukun. Dibaca di mikot itu wajib. Ya. Niatnya bagaimana? Membaca niat labbaik Allahumma umrotan. Itu niatnya. Dibaca di mana? Dibaca di mikot. Ya. Itu yang paling utama, rukun dan wajib. Ya. Adapun yang lain, sholat 2 rakaat, memperbanyak talbiyah, itu sunnah. Atau mandi jinabat, itu sunnah. Umpama nggak mandi nggak apa-apa. Umpama nggak sholat sunnah juga nggak apa-apa. Umpama membaca talbiyah kok capek, istirahat nggak apa-apa. Ya, jadi yang penting 2 ini. Baca niat itu rukun, dibaca di mikot, di sejajar dengan yang lam-lam itu wajib. Adapun yang lain itu sunnah. Sunnah itu dikerjakan boleh, tidak pun tidak masalah. Ya, maka nanti prakteknya ya mandinya di Indonesia Bapak Ibu. Jangan mandi di pesawat. Di pesawat itu kamar mandinya, toiletnya nggak boleh basah Bapak Ibu. Kemudian sholat sunnah, ya jika memungkinkan silakan sholat sunnah di pesawat. Kalau pesawat Saudi ya, itu ada musolanya, tapi nggak mungkin semuanya ke musola. Ya, yang memungkinkan ya sholat sunnah di tempat duduk. Ya, sambil duduk sambil sholat, nanti akan diajarin caranya. Nah, talbiyah itu sunnah, umpama capek ya istirahat. Membaca talbiyah juga tidak harus punya wudhu Bapak Ibu. Umpama sudah batal terus baca talbiyah nggak apa-apa. Ya. Kemudian Bapak Ibu jika mengkhawatirkan, ya Bapak Ibu khawatir kalau tidak bisa melanjutkan, ya, sudah niat nggak bisa melanjutkan, ya, mungkin kondisinya tidak memungkinkan, maka Bapak Ibu di niat itu dibaca doa yang dicontohkan oleh Aisyah, Allahumma mahili haitsu habastani. Ya, jika membaca ini maka tidak terkena dam. Umpama nggak selesai umrohnya, berhenti di tengah jalan, ya tidak terkena dam. Tapi kalau tidak membaca ini, berhenti di tengah jalan, harus membayar dam. Ini jika mengkhawatirkan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan, sehat ya, kuat ya, yakin, tidak membaca ini tidak apa-apa. Ya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sehat semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya, ya, kita membaca niat karena rutenya ke Mekah dulu, ya, membaca niatnya itu di pesawat. Nanti akan saya pandu Bapak Ibu. Kalau tepatnya di Yalamlam itu, ya, itu sekitar antara 20 menit sebelum landing, ya. Mungkin 15 sampai 20 menit sebelum landing. Nah, tapi untuk membaca niat itu tidak harus pas di mikot. Sebelum melewati mikot,
itu boleh Bapak Ibu. Sebelum melewati mikot membaca niat itu boleh. Dan itu lebih aman daripada kita mepet mikot, kemudian kita sibuk belum melafatkan, tiba-tiba sudah lewati. Maka harus kena dam. Nah, itu ya. Kita ingat bahwa lajunya pesawat itu sangat cepat. Nah, kalau kita mepetkan lurus di yalam-lam, delalah qadarullah kita ada sesuatu yang mungkin perlu dikerjakan, barangkali HP-nya jatuh, akhirnya terus ambil HP, cari HP, tuh di mana HP saya? Kemudian tiba-tiba pesawat sudah melewati yalam-lam. Maka Bapak Ibu harus membayar dam karena sudah melewati mikot belum membaca niat. Maka sebaiknya sebelum melewati mikot. Ya, mungkin ya sekitar 30 atau 45 menit sebelum landing kita baca niat. Insya Allah nanti akan saya dampingi, saya pandu Bapak Ibu, saya datangi ke tempat duduknya Bapak Ibu satu persatu, akan saya bimbing. Bapak Ibu monggo dibaca niatnya. Seperti itu. Ya, semoga kita semuanya dilancarkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah memakai ikhram, ya berarti Bapak Ibu harus meninggalkan larangan-larangan ikhram. Misalnya larangan-larangan ikhram itu nanti akan di-share di grup insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, yang bapak-bapaknya sudah memakai kain ikhram ya, sehingga nanti bapak-bapaknya sudah menyiapkan kain ikhramnya itu di kabin, jangan ditaruh di bagasi. Ya, tadi sudah diingatkan, kalau sholat untuk bapak-bapaknya kedua pundaknya ketutup. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita perkenalan sebentar. Yang penting aja nggih. Yang pertama Hajar Aswad nomor 1, kemudian yang kedua itu pintu Ka'bah, yang keenam nomor 6 ya, antara pintu dan Hajar Aswad itu multazam, kemudian nomor 7 Makom Ibrahim, nomor 5 ya, tembok setengah lingkaran itu Hijr Ismail, ya, kemudian nomor 9 itu adalah rukun Yaman. Saya kira yang penting-penting seperti itu Bapak Ibu. Kalau nomor 3 itu ya pancuran air ya. Saya kira nggak terlalu urgent atau tidak signifikan, nggak terlalu penting ya. Ya mungkin sekedar wawasan saja. Yang penting karena kita kaitannya dengan umroh kita, ya Hajar Aswad, ya, kemudian Makom Ibrahim, Hijr Ismail, dan rukun Yaman. Nah, baik, nomor 2 sekarang Bapak Ibu tawaf. Ya. Ini rukun yang kedua. Tawaf itu caranya wudhu dulu Bapak Ibu. Tawaf harus punya wudhu. Ya, kemudian nanti masuk masjid, kita berdoa masuk masjid. Nanti akan kita pandu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Allahumma fili dunubi waftah bi abwaaba rahmatik. Kemudian ketiga Bapak Ibu nanti akan melihat Ka'bah. Nah, urutannya Bapak Ibu nanti masuk masjid ya, kemudian nanti belok ke kiri, ada eskalator kita turun. Nah, ketika kita turun nanti akan melihat Ka'bah. Nah, setelah kita melihat Ka'bah Bapak Ibu membaca doa ini. Allahumma zid baitaka hada tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron wa mahabatan. Biasanya Bapak Ibu yang pertama kali melihat Ka'bah itu nanti nangis di situ, terharu Bapak Ibu. Ini Ka'bah yang kita impi-impikan di Indonesia ternyata sekarang nyata mata kita. Yang keempat mulai yaitu start dari Hajar Aswad. Ini Bapak Ibu yang memungkinkan adalah isyarah. Ya, nanti isyarah sambil membaca Allahu Akbar boleh atau Suaranya nggak jelas, Pak Ustadz. Putus. wallahu akbar juga boleh. Nah, ketika isyarah Bapak Ibu, ini sesuai dengan hadisnya ya, saya sampaikannya. Ya. Kalau kita bisa mengusap itu disunahkan, ada sunahnya dikecup. Kalau kita bisa mengusap.
Tapi kalau kita nggak bisa tes-tes, Alhamdulillah sudah jelas Ustaz. Coba tes lagi Ustaz. Cek Ustaz, sudah bisa. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Ustaz Rozak ya, saya jawab pertanyaan di chat lagi ini. Tat, kalau perlu kursi roda untuk pesawat saja bisa, karena ada kendala tulang belakang. Baik Bapak, insya Allah bisa. Namun ini kita nggak bisa janjikan 100% ya, karena kalau Bapak dan Ibu nggak bawa kursi roda pribadi dari rumah, itu bisa kita requestkan ke maskapai Saudi Airlines nanti saat check-in. Namun ini kita nggak bisa janjikan 100% karena khawatirnya sangat full. Kalau memang pesawat sangat full dan banyak juga yang request kursi roda, biasanya ini nggak bisa dapat. Namun insya Allah kita fight, Bapak Ibu, insya Allah kita bisa dapat. Kalau hanya satu dua, biasanya waktu dulu bisa dapat Bapak Ibu. Insya Allah kita usahakan. Nanti jadinya bagi Bapak Ibu yang request kursi roda, mohon nanti saat manasik offline, setibanya di manasik, harap konfirmasi kembali ke kami agar kita langsung pisahkan paspornya saat check-in. Seperti itu, insya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu ya, Ustadz Rozak sedang terkendala oleh sinyal wifi-nya di rumah. Insya Allah kita akan kembali juga nantinya cek lebih tes detail tuh. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Ya. Share screen-nya pakai Mas Yafi ya. Boleh. Ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya diperbanyak untuk membaca doa ketika melihat Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian Bapak Ibu sampai di rukun Yaman ya, di rukun Yaman boleh Bapak Ibu tidak isyarah, tanpa isyarah membaca bismillah Allahu akbar di rukun Yaman, atau Bapak Ibu kalau mampu mengusap ya, membaca bismillah wallahu akbar. Kemudian di antara rukun Yaman sampai Hajar Aswad ini satu sisi ya Bapak Ibu, satu sisi ini membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu Bapak Ibu sampai di Hajar Aswad mengerjakan seperti yang dikerjakan di awal tadi. Dari Hajar Aswad jalan mengelilingi Ka'bah, membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah sampai rukun Yaman, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai Hajar Aswad. Bapak Ibu, untuk doa itu sunnah. Jadi doa itu bebas. Misalkan doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah juga boleh. Nah, kalau di dalam hadis itu membaca doa itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambah doa-doa yang lain, silahkan. Boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Arab juga boleh. Ya. Tapi doa yang tadi supaya tetap dibaca. Mungkin dari Hajar Aswad sampai Hijr Ismail. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan doa-doa untuk pribadi, keluarga, dipersilahkan. Nah, biasanya nanti saya pandu doanya pakai
yang itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Kemudian rukun Yaman ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dikerjakan 7 kali putaran. Setelah itu Bapak Ibu menuju ke belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim kita membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Salat sunnah di belakang makam Ibrahim. Tidak harus pas persis di belakang Bapak Ibu. Misalkan geser ke kanan, geser ke kiri, dipersilahkan. Nanti teknisnya kita cari tempat yang kosong. Ya, biasanya kalau pas di belakang makam Ibrahim itu krodit. Ya. Bahkan Bapak Ibu, sahabat Umar itu pernah sholat sunnahnya itu di mana? Di luar masjid. Boleh Bapak Ibu. Ya. Next, Mas Yabi. Kita tunjukkan hadisnya. Nah ini. Farokiba hatta ana khobidi tua fasabbaha rokaatain. Umar pernah tawaf, setelah itu Umar keluar masjid ke Ditua, daerah Ditua di luar masjid, sholat sunnah 2 rakaat di sana. Jadi boleh Bapak Ibu. Ya, maka tidak harus persis di belakang makam Ibrahim. Kita lihat kondisi nanti di lapangan. Ya, cari tempat yang nyaman. Ya, nanti akan saya ajak Bapak Ibu biasanya di dekatnya Zam-Zam. Nah, kalau pas puasa berarti nggak minum Zam-Zam ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pas tidak puasa, nah, nanti bisa minum Zam-Zam. Next, kemudian Bapak Ibu, setelah itu disunahkan minum air Zam-Zam karena Bapak Ibu kondisinya puasa, berarti nanti langsung ke Bukit Sofa, ya, yaitu mengerjakan sa'i. Ya. Next, nah Bapak Ibu syarat tawaf, ya, pertama tawaf itu harus diniati dalam hati, kemudian kedua suci dari najis, ya, suci dari hadas kecil, artinya tawaf harus punya wudhu. Next, kemudian menutup aurat, ya, berada di Masjidil Haram, mulainya dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad, Ka'bah selalu berada di sebelah kiri, ya, dan di luar bangunan Ka'bah, maksudnya harus di luar Hijr Ismail, karena dalam Hijr Ismail itu sama dengan dalam Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Next, kalau ragu-ragu Bapak Ibu, ya, maka dipilih hitungan yang terkecil, misalkan antara 4 dan 5, dapat 4 apa 5 ya? 4 apa 5 ya? Maka dipilih hitungan terkecil 4, sehingga menambah 3. Mualah itu dalam 1 session. Artinya nggak boleh Bapak Ibu tawaf diputus. Nah, kalau putusnya karena sholat, karena istirahat sebentar boleh. Tapi kalau putusnya dengan jangka waktu yang lama, nggak boleh Bapak Ibu. Tawaf dapat 3, aduh capek Ustadz saya tak tidur dulu di hotel, besok dilanjutkan, itu tidak sah. Nah, jadi harus mualah, sekali session itu selesai. Ya, kalau istirahat sebentar boleh. Atau mungkin dipotong karena sholat wajib, biasanya itu harus semuanya bikin soft, maka boleh. Nah, tidak terlalu lama. Next. Kemudian yang diperbolehkan dalam tawaf, bicara yang baik-baik itu boleh. Minum boleh. Kalau puasa berarti nggak boleh. Istirahat sejenak. Kemudian yang dimakruhkan, Bapak Ibu mengeraskan suara, mengganggu kekhusyuan orang lain. Itu dimakruhkan. Ya, banyak bicara urusan dunia, tawaf dalam keadaan menahan kencing atau berak. Yang keempat, mengusap-ngusap makom Ibrahim, tembok Ka'bah, selain Hajar Aswad, Rukun Yaman, dan Multazam. Jadi yang ada sunnahnya itu, yang disentuh, yang diusap adalah Hajar Aswad, Rukun Yaman, dan Multazam. Selainnya itu ya tidak ada sunnahnya. Ya. Tapi Bapak Ibu, umpama suatu saat ya, di luar keadaan tawaf, Bapak Ibu kok penasaran pengen pegang Ka'bah kayak gimana so? Ya, sekedar penasaran tidak apa-apa, tapi harus diluruskan niatnya. Jangan sampai niat saya ingin pegang Ka'bah sehingga mendapatkan begini-begini, karena nggak ada hadisnya. Yang ada hadisnya itu Hajar Aswad, Rukun Yaman, dan Multazam. Cuman itu Bapak Ibu. Next. Yang ketiga ya, terakhir ya, sa'i. Setelah itu Bapak Ibu nanti kita menuju ke Bukit Sofa. Nah,
Setelah mendekati Bukit Sofa, Bapak Ibu membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Naik Bukit Sofa, ya, sampai di atas Bukit Sofa, Bapak Ibu, pokoknya sudah naik Bukit Sofa, nanti Bapak Ibu menghadap ke Ka'bah, mengangkat kedua tangan, ya, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal azaba wahda. Nanti akan dipandu Bapak Ibu. Akan dipandu doanya. Ini dibaca 3 kali. Kalau tidak memungkinkan berhenti menghadap ke Ka'bah, boleh sambil jalan. Ya. Karena kadang-kadang kalau berhenti itu sama polisi diusir. Ya. Jadi boleh, Bapak Ibu, karena doa itu sunnah. Ya, sekali lagi doa itu sunnah. Nah, yang rukun itu adalah ya, gerak kita, tawaf, mutari 7 kali, sa'i, ya, sofa marwah 7 kali. Nah, kalau doa-doanya itu sunnah. Nah, kemudian next, turun dari Bukit Sofa, berjalan menuju Marwah. Ketika sampai di lampu hijau, Bapak Ibu, untuk laki-lakinya disunahkan lari cepat atau berjalan cepat. Ya. Yang perempuan ya, jalan biasa sambil membaca Robbi fir warham wa anta a'azzul akram. Sampai di atas Bukit Marwah, Bapak Ibu, ya, melakukan ya, seperti yang dilakukan di Bukit Sofa, menghadap ke Ka'bah, mengangkat kedua tangan jika memungkinkan, ya, terus membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, pekerjaan ini dilakukan 7 kali. Dari Sofa menuju Marwah dihitung 1 kali. Demikian juga sebaliknya. Sehingga sa'i dimulai dari Sofa, berakhir di Bukit Marwah. Selama sa'i Sofa Marwah, Bapak Ibu disunahkan membaca doa, dzikir, dan seterusnya. Kita lihat hadisnya, next. Nah, ini hadisnya Bapak Ibu. Innama ju'ilat tawaf bil bait wa baina Sofa wal Marwah wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Li iqamati dzikrillah. Untuk dzikir pada Allah. Silahkan Bapak Ibu, antara Sofa Marwah dimanfaatkan untuk ya, berzikir. Ya. Silakan mau bahasa Indonesia, berdoa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, silakan. Next. Nah, dari Sofa ke Marwah itu 450 meter Bapak Ibu. Ya. Jadi 450 meter ini ya dimanfaatkan untuk berdoa, dzikir dan lain-lain. Boleh membaca Al-Qur'an tadarusan tadi, atau mungkin murojaah hafalan, atau mungkin membaca doa-doa titipan, atau mungkin doa pribadi untuk keluarga, silahkan dimanfaatkan. Ya. Nah, nanti yang saya pandu ketika di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah dan sepanjang lampu hijau. Sisanya Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk berdoa atau membaca Al-Qur'an atau murojaah hafalan, silakan. Nah, hitungan rumusnya kalau di Bukit Sofa itu hitungan genap 2, 4, dan 6. Kalau di Bukit Marwah itu hitungan ganjil 1, 3, 5, dan 7. Jadi awal naik Bukit Sofa itu enggak dihitung Bapak Ibu. Ya, dari Sofa menuju Marwah baru 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3 dan seterusnya. Sehingga berakhir hitungan ke-7 itu di Bukit Marwah. Next. Kemudian tahalul Bapak Ibu. Ini hukumnya wajib. Nah, kalau Bapak-bapak niatnya untuk halak atau gundul, itu saya sarankan di barbershop. Langsung ke barbershop. Nanti pakai musa namanya. Ya, pakai musa. Pisau seperti sisir. Jadi langsung gundul. Tapi kalau sekedar melepas ikhram, biar tidak nanggung ikhram lagi, harus tahalul. Ya, silakan mungkin cukur pendek di Bukit Marwah, membawa gunting untuk tahalul juga diperbolehkan. Ya. Syarat sah sa'i Bapak Ibu, sa'i harus didahului dengan tawaf. Dimulai dari Bukit Sofa, next Mas Yafi, dan berakhir di Bukit Marwah. Sempurna 7 putaran, dilaksanakan di tempat sa'i. Isti'ab itu tidak memotong putaran. Jadi harus naik dulu Bapak Ibu, naik terus kemudian turun. Nggak boleh belum naik langsung muter, itu nggak sah. Harus naik dulu walaupun sedikit naiknya terus turun.
Kalau Bapak Ibu naik pakai kursi roda itu biasanya naiknya sedikit, naik terus turun. Itu sudah sah. Tapi kalau belum naik itu tidak sah. Stay up. Next, mualah seperti tadi, satu session itu selesai. Kalau misalkan capek, istirahat sebentar boleh. Tapi nggak boleh di waktu lama. Dapat 3, capek, pulang ke hotel, dilanjutkan besok. Itu nggak sah. Ya, harus satu session itu selesai. Mualah. Hukum yang terkait dengan sa'i next. Sa'i tidak dalam keadaan suci dari najis. Jadi nggak harus keadaan suci dan dari najis. Misalkan Bapak Ibu nggak punya wudu, boleh. Ya, keadaan tidak suci, boleh. Beda dengan tawaf. Sa'i itu bebas. Kemudian setelah tawaf tidak harus langsung mengerjakan sa'i. Misalkan istirahat dulu boleh. Tidak disyariatkan mengerjakan sa'i sunnah. Nggak ada sa'i sunnah ya. Kalau tawaf sunnah ada. Sa'i bebas ikhramnya. Untuk laki-laki boleh ittiba yang pundak kanan dibuka atau ditutup kedua pundaknya boleh. Ya, bebas. Diselimutkan boleh. Yang penting kepalanya jangan ditutup. Nah. Next. Dan yang terakhir dikerjakan secara berurutan Bapak Ibu. Ya. Jadi harus berurutan. Rasulullah bersabda, litakhudu manasikakum. Ya. Tadi mulai dari niat ikhram, kemudian tawaf, sa'i. Ya. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Misalkan nih, mau tawaf kok rame Ustaz, rame krodit. Kemudian ngelirik tempat sa'i, wah Ustaz, tempat sa'i kosong. Kita sa'i dulu aja. Tidak boleh Bapak Ibu, harus berurutan. Ya, setelah niat, tawaf, lalu sa'i. Kemudian Bapak Ibu, next ya. Untuk tawaf wada itu umroh adalah sunnah. Jadi tidak harus tawaf wada. Tawaf wada itu sebenarnya untuk haji. Nah, tapi kalau mengerjakan tawaf wada ya itu hukumnya tawaf sunnah. Ya, silakan nanti barangkali mau pulang, mau tawaf dulu dipersilakan. Tidak pun juga tidak apa-apa. Ya. Syukron, jazakumullahu khairah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan yang perlu disampaikan, dipersilakan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan pada Al-Ustaz Abdul Razak yang telah menyampaikan sesi manasik online pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya baik terkait teknis ataupun terkait fikih ibadah umroh, monggo silahkan ditanyakan Bapak Ibu. Baik via chat atau via voice, silahkan. Saya boleh bertanya Pak Ustadz? Baik, Ibu Uci silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bertanya Pak Ustadz, kalau saya berkeinginan doa di Safa dan Marwah itu dan berkeyakinan bahwa doa di situ mabrur, apakah ada waktu diberi waktu? Maksudnya nggak terlalu cepat-cepat gitu loh Pak Ustadz. Maksudnya kita kan udah doa pembukanya kan diulang 3 kali lalu ada sari kalau lau mukam dua wakulis kadin Syahidin Qadir kan ada 3 kali ulang. Terus takutnya kita baru cuma itu kita harus pergi loh, harus pergi lagi ke Marwah gitu loh Pak, Pak Ustadz. Apakah ada diberi kesempatan untuk berdoa gitu agak berapa menit gitu? Agar doa kami bisa semua diucap. Mohon mohon bantuannya Pak Ustaz, Pak Ustadz untuk Ya, iya. Ibu, biasanya setelah kita baca doa yang dari hadis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya, itu Ya. biasanya kasih kesempatan Bapak Ibu. Beberapa menit silakan dimanfaatkan untuk berdoa bebas. Ya. Dan itu juga tentatif melihat kondisi. Kalau misalkan kita harus berjalan, ya, maka kita harus berjalan Bapak Ibu. Karena biasanya kalau kredit itu kita nggak diberi kesempatan untuk berhenti. Sama polisi itu diusir. Yalah, ruh, suruh jalan. Nah, bagaimana cara mengcover doa? Caranya Bapak Ibu ketika jalan dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Jadi tempat mustajab itu tidak hanya di Bukit Sofa,
Tidak hanya di Bukit Marwah, tapi di antara Sofa Marwah itu juga tempat mustajab. Maka sayang sekali Bapak Ibu ketika kita jalan dari Sofa menuju Marwah bengong, hanya melihat kanan kiri, oh rame ya, apalagi orang Indonesia teriak-teriak baca doa dengan keras-keras, wah seru, rugi Bapak Ibu. Nah, kita manfaatkan sepanjang jalan itu liqamati dzikrillah tadi dalam kitab Sunan Nasai tadi, manfaatkan untuk berdoa. Nah, tadi Anda sampaikan, silakan mau baca Quran, murojaah, doa, itu bisa mengcover doa-doa Bapak Ibu di tempat itu juga tempat mustajab. Nah, nanti lihat kondisi, tapi biasanya kasih kesempatan Bapak Ibu. Monggo silakan Bapak Ibu, doanya dibaca entah 2 atau 3 menit, keburu nanti diusir sama polisi. Kita lihat kondisi di lapangan nanti. Ya, oke. Ya, Afwan. Baik, Bapak Ibu, silahkan. Masih kami buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ini kan tadi yang aku dengar kalau kita ini mandi ihramnya disunahkan ya. Berarti dari rumah itu kita mandi boleh atau nggak usah mandi? Gitu aja dulu Ustaz. Thank you. Ya, ya baik, Ibu. Tadi sudah dijelaskan bahwa mandi jinabat, mandi besar itu sunnah. Ya, sunnah itu, fikih sunnah itu adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mempengaruhi sah atau tidak umroh kita. Jadi umpama Bapak Ibu mandi itu berarti dapat pahala. Umpama tidak apa-apa. Nah, tadi untuk teknisnya mandi silakan mandi di rumahnya masing-masing. Ya, tidak harus di pesawat karena di pesawat tidak memungkinkan. Ya, ya, monggo silakan. Baik, syukron Ustaz. Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, Tat. Ane mau nanya Baik, terkait silakan. koper. Kita kan dapat koper gede dua, koper kecil dua ya, Tat ya. Buat dua orang, saya dua orang. Ya betul ya. Nah, kan itu beratnya nggak nyampe 23 77 tuh. Totalnya kan berapa tuh berarti tuh? 23 tujuh tuh sekitar 70 kilo kali ya. Nah, 60. maksudnya Ane mau bawa koper tambahan boleh, Tat? Nanya itu aja, makasih, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak, untuk koper tambahan, sebenarnya ini tidak diperkenankan ya dari maskapai. Jadi, masing per orang per individu adalah 2 koper. Oleh karena itu kita bagikan 2 koper. Koper besar 23 kilogram. Koper kecil pun kalau dimasukkan ke dalam bagasi, ini bisa lebih dari 7 kilogram, Pak. Jadi bisa lebih dari 7 kilogram. Jadi koper kecil, kalau Bapak mau masukkan bagasi, ini bisa hingga 23 kilogram. Seperti itu. Jadi Jadi maksudnya eh saya boleh bawa 3 koper gede, 1 koper kecil nggak, Tat? Karena kita berdua. boleh, boleh. Jadi misalkan ada jamaah ingin bawa koper tambahan, boleh 1 koper tambahan dimasukkan ke bagasi dengan catatan koper kecil beli koper kecilnya nanti Bapak masukkan ke kabin gitu. Jadi jatah bagasi per orang tetap 2 koper. Bagasinya nanti ada koper tambahan 1 untuk Bapak, jadi Bapak bawa bagasi lain dimasukkan ke bagasi, koper kecil Bapak yang satunya lagi masuk ke kabin, dibawa ke kabin gitu. Seperti itu Jadi Bapak. jadi nggak boleh bawa 3 koper gede, 1 koper kecil ya, Tat ya? Per orang 2 koper besar, 1 koper kecil maksimal masih bisa. Tapi 1 koper kecilnya wajib masuk ke kabin. Dua orang, dua orang bisa 2 koper besar, 2 koper kecil, satu ke kabin gitu. Jadi koper kecilnya ada 3 gitu, Tat, maksudnya. Betul. Jadi Bapak berdua, 2 koper besar, 3 koper kecil. Tapi salah 1 koper kecilnya dimasukkan ke kabin gitu. Boleh? Oh, saya pikir
Bisa saya bawa 3, yang gede, yang kecilnya 1 gitu, Tat. Bisa juga Pak, dipilih salah satu. Misalkan Bapak mau koper besarnya saja yang 3 bisa juga. Yang penting jatah kabin Bapak itu maksimal berdua hanya 4. Jatah kabin maaf, jatah bagasi. Jadi yang bisa masuk bagasi Bapak berdua hanya 4 koper. Mau koper besar ataupun koper kecil ini nggak apa-apa. Misalkan 4 Berarti, koper besar semua bisa oh, gitu. oke, oke. Tapi Bapak wajib bawa koper kabin juga ke atas pesawat gitu. Oh, berarti boleh koper besar semua juga 4 boleh, bawa koper kabin 1 boleh. Tapi, Boleh. tapi kan koper kabin mah kita nggak bawa juga nggak apa-apa kan, Tat? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Misalnya saya bawa ransel gitu. Boleh. Misalkan Bapak jadi pakai yang dari Wafdlo 2 koper besar, terus Bapak punya 2 koper besar sendiri dan semua koper masuk ke bagasi aja. Jadi Bapak ke kabin hanya bawa ransel. Boleh. Siap, Ustadz. Makasih, syukron. Assalamualaikum. Sama-sama, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudi buat adanya 23+23 betul. Boleh 23+23. Mic saya dimatikan nanti. Baik, Pak Yayak Banjar. Oh, sudah. Pak, boleh tanya Pak? Baik, Kan Ibu. itu kita dikasih stiker atau tag name juga nggak ya untuk di pegangan kopernya atau nggak ada tag name-nya? Baik, nanti kita akan bagikan tag bagasi Ibu, tag name dari kami masing-masing. Oh, Namun, semua jamaah wajib menamakan ya semua kopernya agar memudahkan kita nanti masang tag bagasi. Gitu. syukran Pak. Afwan, Ibu. Ustaz bertanya lagi, apakah ada penjelasan untuk sholat tarawih di Mekah dan Madinah nanti? Insya Allah ada penjelasannya. Mungkin tipis-tipis Ustaz Rozak boleh menjelaskan terkait teknis sholat tarawih sebelum nanti dijelaskan full di mana sih offline. Iya, untuk sholat tarawih prakteknya seperti tahun kemarin itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mungkin di Indonesia Bapak Ibu umumnya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, witir 3. Nah, kalau di sana itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, witirnya 1. Tadi juga ada yang bertanya sholat subuh apa ada kunutnya? Di sana tidak ada kunut Bapak Ibu. Baik, seperti itu Bapak penjelasannya. Insya Allah nanti akan didetailkan lagi penjelasannya oleh Ustaz Abdul Rozak terkait sholat tarawih, kemudian juga sholat di dalam pesawat ya, bukan di atas pesawat. Di atas pesawat kita terbang. Di dalam pesawat, kemudian juga terkait bab fikih umrohnya akan kita matangkan lagi nanti di manasik offline. Baik, Bapak Ibu, karena juga menjelang waktu maghrib, insya Allah Mungkin tambahan sedikit Mas Yafi. Ya, biasanya Bapak Ibu prakteknya di sana itu sholat isya dulu, ya. Kemudian nanti ada sholat tarawih. Sholat tarawihnya itu kadang-kadang 10 kali 2 rakaat. Nah, terus selesai biasanya itu jam setengah 10 malam atau mungkin maksimal jam 10. Lalu istirahat. Nah, kemudian ada tahajud Bapak Ibu. Ada tahajud itu jam 12 malam. Jam 12 malam itu sampai jam 2 atau sebelum sahur. Nah, nanti insya Allah akan kita share jadwal-jadwal imam sholatnya. Ini sudah rilis ya, Anda lihat di web resminya Kerajaan Saudi ya. Insya Allah nanti kita share jadwal-jadwal imam sholatnya. Ya mungkin Bapak Ibu senang atau nunggu-nunggu Syekh Sudes ya, nanti ada kapan Syekh Sudesnya gitu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Oh, Pak Ustaz, jadi minggu pertama itu tetap ada sholat Qiyamul Lailnya ya Pak ya, Pak Ustaz. Maksudnya sholat tahajudnya ada ya di itu ya. Saya pikir Afwan, 10 malam terakhir. kalau yang masyhur yang populer biasanya di malam 21. Ini masih awal ya, Afwan. Ana lupa. Tapi ini Ya, tetap ada. Jadi harus persiapkan diri gitu Pak Ustaz. ya malam 21 biasanya Ibu. Kalau malam kita yang awal bulan nggak ada ya? Awal bulan belum ada. Belum ada. Kecuali nanti kalau kita bablas sampai lebaran di sana. Kalau ini Pak Ustadz mau nanya, kita kalau sholat
terawihnya itu mulai jam berapa ya supaya kita ini persiapan gitu loh Pak Ustadz sesudah kita buka puasa. Ya, Bada Isya, Ibu. Bada Isya, Pada Isa, mungkin jeda beberapa menit aja, lanjut tarawih. maksudnya untuk pada Isanya itu kalau saya dengar-dengar dari teman-teman itu ada mulai jam 9. Kalau kita kan di sini sholat sesudah sholat Isya kan kita biasa cuma waktunya hanya spare 1 jam ya, 1 jam berapa menit gitu. Kalau di Arab Saudi pengalaman gimana Pak Ustadz? Apakah ada spare waktu 2 jam, 3 jam gitu loh? Ada, tapi kalau Pengalaman dari dulu ya gimana nih Pak Ustadz? ada Ibu jedanya, tapi nggak sampai berjam-jam, nggak sampai. Biasanya mungkin 30 menit, kayaknya nggak sampai 1 jam. Oh Ya. maksudnya dari maghrib loh Pak Ustadz buka puasanya. Oh, dari Oh, maghrib. Jadi gini, Ibu, maghrib ya, biasanya maghrib mungkin jam 6 ya, atau kadang jam 6 kurang. Ya. Kalau di sana kadang-kadang lebih awal Bapak Ibu, nanti semakin mendekati akhir Ramadan semakin awal. Nah, misalkan taruhlah jam 5:30, ya. Kemudian antara jam 7, nah, kemudian sholat Isya selesai, ada jeda waktu mungkin nggak sampai, kalau 1 jam biasanya cuma 30 menitan. Oh, jadi Tidak kita buru-buru ya Pak Ustadz dari hotel. Saya dengar pernah katanya kalau untuk isanya itu diperlambat jam 9 mulainya. Tapi saya nggak tahu untuk make sure aja gitu apa benar gitu. Karena saya belum pernah nih. Kalau yang kemarin saya Ramadan di sana itu setelah Isya jeda sebentar, sholat Enggak maksudnya dari jarak maghribnya ke isya gitu loh Pak Ustadz. 9:30 itu sudah selesai Bu untuk Oh, tarawih. berarti jam 8 mulainya ya? Iya betul. Oh, berarti ada waktu 2 jam ya? Dari buka puasa gitu loh Pak Ustadz. Oh, dari buka puasa ya sekitar 1,5 jam, 2 jam. Oh, Tapi iya. kalau bisa Bapak Ibu, setelah buka puasa itu sudah ready di dalam ya. Soalnya nanti akses masuknya kalau sudah mendekati Isya itu susah. baik, alhamdulillah. Syukron Ustaz Rozak dan Ibu Ani. Pertanyaannya juga ini tadi syukron dibantu jawab oleh Bapak Dita ya. Alhamdulillah soal kunut di subuh memang tidak ada, namun di witir itu ada kunutnya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah jika masih ada pertanyaan, insya Allah nanti akan saya mention Ustaz Rozak nomornya di grup. Boleh Bapak Ibu japri terkait fikih Ustaz Rozak, terkait teknis ke saya sendiri boleh. Nomor saya yang sering share informasi di grup. Insya Allah grup akan kami buka H-2 Bapak Ibu. Mohon maaf nggak bisa dari sekarang karena akan ada beberapa informasi tambahan dari kami. Agar tidak tertumpuknya pertanyaan dari Bapak Ibu semua, grup akan kami buka H-2 atau H-1. Insya Allah Bapak Ibu pertanyaan jika bisa, jika memang mau bertanya langsung boleh ke nomor saya atau ke nomor Ustaz Rozak terkait fikih, atau boleh juga dicatat dan disimpan, nanti akan kami jawab saat manasik offline, saat titik kumpul nanti sebelum kita keberangkatan. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Boleh tanya lagi Pak, kalau kita untuk masuk ke Madinah kan harus ada barcode tuh. Harus yang dikoordinasi dapat barcode-nya itu dari travel atau harus kita download masing-masing? Masuk Raudoh maksudnya Bu ya. Iya, masuk ke Rodo. Baik, saat ini masuk Raudoh dari via aplikasi Nusuk sedang tidak available Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa tuh dapatin masing-masing dari aplikasi Nusuk. Kami sudah juga coba untuk keberangkatan 17 Feb ini dari aplikasi Nusuk tidak bisa. Namun kami mohon doanya Bapak Ibu, kita sama-sama berhusnuzon. Bismillah, kita sama-sama tolong Allah. Mohon doanya supaya seluruh jamaah wafdullah tetap bisa masuk ke Rodo. Biasanya kita tetap bisa masuk ke Rodo nanti. Memang jadwalnya belum bisa kita share sekarang karena kita belum dapat. Jujur kita belum dapat jadwal untuk masuk Rodo Bapak Ibu. Namun biasanya saat di Madinah nanti kita bisa dapat. Apalagi alhamdulillah Bapak Ibu ya, perjalanan kali ini kita Mekah dulu. Insya Allah semoga Allah berikan kita untuk bisa masuk ke Rodo nanti saat kita di Madinah. Insya Allah. Amin. Amin Allah. Jadi kami diatur dapat barcode sendiri ya, maksud dari travel ya. Jadi kita nggak usah download aplikasi ya.
Betul, saat ini download aplikasi pun percuma Ibu, sedang Oh ya tidak udah. bisa juga Ya. seperti itu. Alhamdulillah Jadi kalau begitu. kalau nanti kita kita yang buatkan, kita yang carikan solusi untuk bisa masuk ke Raudo, insya Allah. Ya, Semoga ada solusi amin. terbaik nanti. Amin. Semoga dimudahkan ya Pak. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu, sudah melanjut, kami tutup insya Allah ya. Pertanyaan juga insya Allah kami tutup. Nanti untuk pertanyaan lanjutan bisa japri nomor saya terkait teknis dan terkait fikih bisa ke nomor Ustaz Rozak. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktunya untuk mengikuti manasik online ini walaupun hanya secara virtual, Bapak Ibu. Semoga manasik online ini banyak manfaatnya, banyak ilmu yang bisa kita ambil. Amin, amin, Allahumma amin. Saya selaku MC, moderator, mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dan perkataan yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhirul kalam, Bapak Ibu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak dan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu silahkan beristirahat, persiapkan sholat maghrib.